guru besar itu sudah biasa. Nah, kalau beliau itu guru sangat besar Bapak. Karena dengan segala keterbatasan research, dana penelitian yang ada, Prof. Fuad mempunyai achievement yang juga sangat luar biasa. Beliau putra Boyolali, menempuh SMA di SMA 1 Boyolali, lulus pada tahun 1986, kemudian melanjutkan ke fisika di Fakultas MIPA UGM. Setelah itu menempuh gelar master di ITB dan dilanjutkan untuk doktor di Kyushu University Jepang. Beliau aktif di penelitian tentang Physics of Materials, Electronic Noise, Instrumentation Cluster, dan research interestnya di fisika material dan instrumentasi. Beliau juga menerima beberapa penghargaan, mulai dosen berprestasi di UGM, peneliti berprestasi dengan kategori publikasi dengan citasi terbaik, dan juga menerima anugerah UGM. Banyak sekali yang lain, tidak saya bacakan, mohon izin Pak Fuad karena banyak sekali. Satu hal yang perlu Bapak Ibu adik-adik ketahui, Prof. Fuad juga berasal dari tetangga kita di Boyolali, dan beliau saat ini menjadi dekan di Fakultas MIPA UGM. Ada yang apa namanya? Jadi itu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau menjadi dosen itu sudah biasa. Kalau beliau alhamdulillah dipercaya menjadi dekan, saat ini masih aktif, dan beliau adalah ketua tim peneliti yang menemukan genus. Jadi sebuah hal yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kita semua. Tanpa memperpanjang waktu lagi, waktu kurang lebih 30 menit, kepada Bapak Wadriana kami persilahkan untuk berbagi. Bagi adik-adik yang akan bertanya, boleh raise hand atau juga boleh menuliskan di kolom chat. Kemudian tadi tersedia Rp500.000 dari Pak Adang, serta 12 voucher pulsa dari panitia. Waktu kepada Pak Fuad kami persilahkan. Matur nuwun Mas Chandra. Suara saya bisa dengar ya? Bisa Pak, jelas Pak Fuad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boyolali, dan tentu salam hormat kami untuk para guru-guru kami di SMA Negeri 1 Boyolali. Mudah-mudahan masih banyak yang masih sugeng ya, karena saya sudah nggak hafal bisa satu-satu. Kemudian sebelumnya saya ucapkan juga selamat, dan saya ikut bangga bahwa prestasi SMA Negeri Boyolali tetap bertahan, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Yang saya hormati juga Pak Anto Widi, tadi Ketua Alumni Angkatan 1999 ya, 93 ya. Dan juga ada tadi, tentu ini pembawa acara kita, Mas Chandra Wibowo. Saya di sini sebetulnya ya antara ragu-ragu dan semangat gitu, tapi nggak apa-apa lah gitu. Jadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, ya bagikan langit dan bumi lah kira-kira seperti itu. Nggak ada apa-apanya, dan saya memang mungkin akan mengawali dari share PPT ya, biar ada yang dilihat gitu. Bisa nggak Mas Chandra ya? Bisa Pak. Ini dari apa ya, sharing pengalaman menjalani kehidupan dari SMA hingga saat ini. Saya nggak menyiapkan materi tadi waktu Mas Bambang tadi bercerita, ya saya menggawe PPT lah gitu ya. Nah kebetulan saya ini dari institusi sekarang di Prodi Fisika Fakultas MIPA UGM, dan mungkin saya salah satu yang terinspirasi oleh guru SMA dulu, Pak Subiran, guru SMA Fisika.
tenang kalau melihat Pak Sugiran tuh gairahnya untuk mempelajari fisika itu luar biasa, sehingga saya pilih fisika. Jadi nggak ada pengalaman, nggak ada orang mengarahkan gitu ya. Kemudian pilihan kedua saya dulu mengambil matematika, ini lucu juga. Pilihan pertama fisika, pilihan kedua matematika. Jadi ya matematika ini Pak Parwoto ya, siapa dulu ya, mau dikoreksi nanti. Beliau itu kalau masuk kelas mesti ngasih soal dan saya selalu maju ke depan walaupun belum mikir. Jadi nanti kalau di depan itu saya mikir sebentar kemudian kita jawab. Alhamdulillah kenal baik dengan beliau. Mudah-mudahan masih sugeng Pak Parwoto itu. Nah mungkin sedikit cerita mengenai perjalanan, kalau tadi Mas Bambang cerita mengenai sulitnya zaman dulu ya, saya mungkin juga lebih sulit. Saya ini sebetulnya Boyolali swasta ya, kali. Karena sebenarnya kira-kira 10 meter dari rumah orang tua saya itu udah Kabupaten Boyolali. Nah, kami itu di Kabupaten Semarang yang paling ujung timur selatan, sehingga saya kalau ngaku orang Semarang ya malu, ke orang Boyolali itu ya mungkin masih ini ya, masih ya sedikit pantas gitu. Dan saya kagem piantun Boyolali. Jadi tapi saya cinta Boyolali karena kalau pas pulang kampung saya usahakan untuk lewat di depan SMA kita. Senang sekali mengingat dulu kami kos di depan di timur sekolahan itu, di tempatnya Mbah Hiro. Masih terkenang pokoknya kalau bisa. Nah mungkin kalau tadi Mas Bambang cerita mengenai perjalanan dari daerah teras ke Boyolalinya, jalan ke atas itu, saya lebih jauh lagi nih, dari arah Telatar itu masih agak jauh dan memang dulu juga sangat terbatas. Kalau listrik memang juga belum masuk waktu itu. Kemudian juga ya masih masalah utama itu sebetulnya waktu SMA itu adalah masalah ekonomis. Karena kami dari keluarga yang ya pas-pasan lah. Bukan karena pas ini ada, pas ini ada, tapi memang waktu itu memang secara finansial memang sangat terbatas. Sehingga orang tua kami, bapak terutama itu adalah berdagang, dan pengalaman yang saya paling ambil itu adalah ikut berdagang di Banyuwangi. Dagangnya bukan di kota tetapi dagang pakaian jadi itu di hutan, di lereng gunung. Di lereng gunung itu ada perkampungan yang di sana isinya laki-laki semua bertani. Nah, kan jarang pulang. Nanti kalau panen ada yang ngambil, kebutuhan supply ininya orang tua saya itu agak jeli. Dan ini makanya kalau dulu kami waktu SMA itu pengen sekali untuk kursus bahasa Inggris gitu, biar bahasa Inggrisnya bagus seperti Mas Bambang tadi, ternyata nggak ada uang gitu. Sehingga ya karena harus ikut kalau pas liburan ikut bapak itu jualan gitu. Sehingga ini menurut saya mungkin kalau saya ceritakan ke anak-anak saya pun sekarang udah nggak tertarik ya, karena alamnya sudah beda. Tapi saya hanya ingin berikan informasi bahwa kalau tadi Mas Bambang menceritakan bahwa kita harus mempunyai mimpi gitu ya. Mimpi saya dulu bukan sebagai dosen, jauh. Jadi kita nggak cita-cita jadi dosen, jadi guru juga nggak pernah cita-cita. Tapi cita-cita pertama itu pokoknya jadi pegawai, terus dapat uang banyak gitu, untuk membantu orang tua. Mungkin ini sebagian besar masih ada yang seperti itu. Tapi ini menurut saya dengan ikut berdagang itu merasakan betapa beratnya. Bayangin kalau nanti sampai usia tertentu masih berdagang seperti ini, kemudian apalagi di akhir ini sudah ada disrupsi yang luar biasa dan lain-lain, sehingga itu akan berat. Sehingga mau tidak mau kita harus kuliah. Bahkan kuliah ini saya kebetulan tadi saya sampaikan, pilihan pertama itu di prodi fisika di UGM, pilihan keduanya di prodi matematika. Jadi bukan karena pintar dua-duanya,
Tapi saya sangat salut dan hormat sekali dengan guru-guru kami tadi yang sangat menginspirasi gitu. Kalau menjelaskan itu enak gitu ya, dan nggak pikiran juga seperti Mas Cawandiro bidang-bidang yang favorit gitu ya. Ke kedokteran pasti saya juga harus mengukur diri, karena dulu kebetulan saya ini buta warna Bapak Ibu, sehingga saya harus sadar diri saya buta warna, walaupun itu buta warna parsial, tetapi kan tetap tidak bisa masuk ya ke kedokteran dan sebagainya. Sehingga ya udah, apa yang bisa dimanfaatkan dari yang telah dikarenakan oleh Allah SWT ini kita manfaatkan. Nah, ketika di prodi fisika ini memang kebetulan di UGM Pakti itu ya, semua itu diinspirasi dari kakak kelas, bahwa kalau kuliah di fisika UGM ya mesti keluarnya nanti ke perusahaan minyak. Nah, itu udah terus terngiang-ngiang tiap hari. Wah, berarti ini cita-cita saya tercapai nanti kalau saya lulus kemudian di perusahaan minyak, gajinya besar, nah, kemudian saya bisa bantu orang tua. Alhamdulillah terkabul juga. 4 tahun saya di perusahaan minyak yang nggak terlalu besar lah, tapi ini grupnya Halliburton, sehingga saya bisa mendapatkan uang yang cukup. Namun mungkin karena jiwanya itu nggak bisa diatur jam-jamnya, kemudian harus strict dengan aturan-aturan di perusahaan gitu ya. Akhirnya kok enak ya jadi dosen. Akhirnya saya mendaftarkan jadi dosen di dulu namanya STIMIK Diana Swantoro, sekarang Udinus ya. Sempat 2 atau 3 tahun sambil S2 di ITB. Nah, kemudian saya mendaftarkan di UGM. Jadi di UGM itu saya baru sebetulnya kalau dari sisi NIP-nya itu sejak 1997. Jadi artinya saya 1991 harusnya sudah masuk, atau paling tidak 1992 itu sudah menjadi dosen, NIP-nya 92 gitu. Tapi ternyata di luar kiraan. Nah, itulah kira-kira perjalanan kami, dan akhirnya bisa ada kesempatan juga sekolah di luar negeri walaupun ke Jepang ya. Tadi disampaikan oleh Mas Bambang juga, culture di Jepang itu memang pekerja keras dan belakangan kami baru sadar itu ketika sering ke Eropa, dan di Eropa mungkin pekerja cerdas ya. Nah, di Jepang pekerja keras. Dulu saya kalau berangkat ke lab itu jam 7 sudah sampai lab, kemudian setup alat, kemudian nanti terus proses. Kira-kira nanti jam 10 malam itu baru selesai eksperimen satu set. Kita kan membuat solar cell. Jadi nanti jam 12 itu baru mulai preparasi malam ya, malam. Nanti jam 3 baru selesai kalau itu bagus semua. Kemudian pagi pulang sebentar, balik lagi ke lab. Dulu saya rasakan berat. Tapi belakangan saya rasakan juga bahwa cara mendidik orang Jepang dengan bekerja keras itu memang mungkin cocok untuk saya. Mengapa? Karena saya nggak cerdas gitu ya. Jadi di Indonesia itu ada kombinasi itu, nggak cerdas, nggak keras, yang jadi sulit. Jadi ini catatan bagi kami sebagai pendidik di perguruan tinggi, merasakan sekarang. Ini kayaknya kita itu maunya pulangnya awal, pekerjaannya nggak efisien, tetapi kita nggak cerdas. Salah satu tanda tidak cerdas tadi adalah minimnya membaca buku atau literatur yang kita butuhkan. Jadi sangat minim, dan itu kesulitan yang utama. Nah, saya tidak akan cerita banyak. Tadi saya sudah menyiapkan beberapa slide kaitannya dengan motivasi untuk adik-adik SMA gitu ya. Tapi ternyata sudah diisi oleh Mas Bambang. Jadi nanti saya akan melengkapi kalau ada pertanyaan. Tetapi saya ingin memastikan bahwa untuk Bapak Ibu guru fisika gitu, ini sekalian saya promosi Bapak Ibu ya. Masuk prodi fisika itu bukan berarti dunia mau kiamat ya. Jadi
Sekarang itu tergantung prospeknya, dan kami sedang mengusahakan untuk mapping sekarang. Jadi di prodi fisika kita mapping, nggak apa-apa nggak? Ini saya promosi gitu, biar Bapak Ibu guru fisika khususnya nanti bisa menyampaikan juga ke siswanya atau ada di SMA. Kita mapping, jadi satu kelas itu nanti kita kasih semacam Google Form gitu untuk melihat keminatan, karena memang ada di situ yang minatnya itu nanti menjadi saintis seperti Mas Bambang itu, menjadi saintis, menjadi guru, menjadi dosen, peneliti, ini satu grup. Nah, nanti peminatan yang kedua itu adalah terkait dengan minat bidang profesional, jadi nanti bekerja seperti saya yang semula itu ya, bekerja kemudian menjadi orang yang punya gaji profesional, termasuk juga yang di bidang sosial. Yang ketiga itu adalah mapping entrepreneurship. Nah, masing-masing itu nanti dipandu oleh orang-orang yang bukan orang saja. Jadi kita sedang bekerjasama dengan semacam kalau kuliah-kuliah tentang industri itu nanti juga kita berikan bagi yang tidak memilih atau tidak berminat ke bidang saintifik atau yang terlalu ilmiah. Tapi kita juga sedang mapping ke entrepreneurship, karena sekarang tumbuh pesat sekali bidang entrepreneurship ini, yang akhirnya beberapa alumni kita sukses di bidang atau mendirikan startup company yang sekarang sudah nggak startup lagi karena basisnya sudah sangat bagus sekali. Jadi sekalian saya cerita mengenai di prodi fisika itu kita punya ini karena tadi dari sisi Mas Bambang ya, saya senang sekali karena saya tinggal cerita yang lain-lain. Jadi ada riset-riset yang dikembangkan di fisika, UGM itu ada theoretical computational physics, kemudian ada smart material and solid physics, ada applied physics, ada geoscience. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, waktu genus itu kan diajar habis-habisan. Mengapa kita diajar? Karena memang waktu itu scientific scientific, jadi belum ada bukti-bukti saintifik. Nah, sehingga ya ini memang menjadi pembelajaran yang luar biasa karena diajar dari kanan kiri, dihujat, padahal nggak ada pun yang kita rugikan, tapi kemudian kita sadar gitu ya, kita sadar, dan kemudian alhamdulillah tahun ini kita sudah publish di jurnal yang mungkin bagi kami sudah lumayan tinggi karena impact faktornya itu 7 ya, jadi di jurnal Artificial Intelligence in Medicine ini menceritakan tentang saintifikasi apa yang ada di dalam genus seperti itu gitu ya. Nah, kemudian sedang proses untuk proofread ini di jurnal Digital Medicine. Di sini itu jurnal kelompoknya Nature. Ini impact faktornya kemudian sekarang ini 15,6. Sehingga saya senang sekali. Dan setelah ini nggak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah dari dampak ini kemudian beberapa perusahaan termasuk yang dari Jepang terakhir kemarin minta dikirim 2 untuk kolaborasi awal, dan dari Australia, dari Malaysia, dari Filipina juga sudah kontak. Bahkan terakhir kemarin kita mungkin kalau ada adik dari SMA Negeri Boyolali nanti ada yang ke fisika, itu nanti pas saatnya kita sedang running kerjasama dengan perusahaan dan 2 perusahaan. Saya karena keterbatasan nggak punya alat untuk membuat sensor, kami buat sendiri gitu. Dulu kami belajar dari kampusnya Pak Ono itu di ITB itu sedikit mengenai electrospinning, saya buat dari yang paling sederhana dan akhirnya kita bisa kembangkan yang agak lebih baik. Kita bisa membuat nanofiber, kita akhirnya bisa memproduksi sensor dan sebagainya dari mesin yang kita buat sendiri. Kemudian ya ini untuk sedikit pamer saja bahwa dengan mesin yang sederhana tadi itu kita bisa bikin sensor, kita publish di jurnal yang bagus tahun 2020 misalnya gitu ya. Sampai 2021 sekarang pun kami masih menggunakan alat yang seperti ini, dan alhamdulillah respect dari internasional cukup baik gitu. Tahun 2021 pun kami juga
mengembangkan sensor yang akan dipakai untuk deteksi forensik. Jadi untuk menentukan ini matinya udah berapa lama, berapa jam atau berapa hari gitu ya. Jadi nanti membantu forensik akan lebih katanya ya. Jadi kami hanya mengembangkan sensornya, tetapi fokusnya nanti ke gas seperti trimetilamin itu untuk forensik. Oke, ini alat-alat kecil-kecil yang kami buat dan tidak menarik sebetulnya, tetapi secara fungsional alhamdulillah bisa diterima oleh oleh luar. Dan sekarang mungkin ini juga untuk memacu ke adik-adik semua, ya orang fisika juga ada startupnya gitu ya. Sedikit saya ceritakan mengenai startup kami. Nah, di sini ada produk-produk yang sudah kami kembangkan, Genus saya pasti, kemudian juga elektronik tank. Kemudian juga energi yang kita pakai untuk deteksi infeksi ganoderma yang sekarang di sawit ini sedang uji coba untuk final mass production ya. Kemudian yang berikutnya adalah lensless eye, jadi mungkin seperti mata gitu yang bisa kita pakai, dan ini kecil sekali. Tingginya itu hanya kira-kira 5 cm, jadi kecil sekali, dan nanti terhubung ke AI sehingga nanti kita bisa lakukan untuk aplikasi-aplikasinya. Dan jadi ada kerjasamanya, kita juga banyak kolega-kolega yang kemudian kita kerjasama bersama, termasuk Stehok yang dari Elin ya, Mas Malik dan seterusnya. Ini introduction saya mengenai startup itu yang timnya ada masing-masing mudah-mudahan begini. Kebanyakan mahasiswa bimbingan saya juga di situ. Nah, kemudian juga sedikit cerita mengenai Genus itu sebenarnya mulai dari 2008 kita bekerja, dan 2020 masuk Genus 19 ketika ada COVID. Dan kemudian saya tidak cerita tentang ini, saya ingin lanjut cerita tentang elektronik tank itu seperti apa sebenarnya, atau tidak elektronik. Semuanya itu alatan yang kita kembangkan itu sebetulnya itu berbasis artificial intelligence level bawah gitu ya. Jadi tidak kompleks sekali seperti punya Pak Ono. Jadi kita hanya menggunakan SPM, LDA dan seterusnya. Ya mungkin grupnya inilah machine learning yang sederhana lah gitu ya, kira-kira gitu. Dan ternyata akseptabilitas di luar negeri juga sudah mulai nampak. Kami juga sudah deliver alat ke sana dan sekarang digunakan juga di sana, dan sudah kita kalibrasi dengan sistem mereka, dan ya terus berlanjut begitu. Dan kami juga buka kerjasama dengan teman-teman dari instansi pemerintah ya, badan karantina, yang sementara ini kesulitan ketika ada produk-produk luar masuk itu uji cepatnya bagaimana, dan mereka kemudian mengirimkan puluhan pegawai untuk tugas belajar di UGM, dan itu kami fasilitasi untuk mengembangkan instrumen-instrumen sederhana berbasis biosensor terutama ya. Ini saya kira sedang kita lakukan juga. Kemudian jejak sedikit mengenai Genus tadi, mungkin saya awali dari, sekali lagi, karena sensor yang ada di lapangan itu sangat sulit mendapatkan sensor yang spesifik untuk gas tertentu, maka yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan sensor yang tidak spesifik. Maka dari itu kemudian kita bikin sensor array, dan berdasarkan pada hasil metabolisme bakteri atau virus dalam tubuh manusia itu kan kemudian menghasilkan senyawa mudah menguap, dan itu bisa kemudian ditangkap oleh sensor array. Dan saya kira kalau di Elin itu sudah biasa, ada Pak Danang di situ. Kemudian dari situ kemudian bikin basis pengetahuan untuk training set, machine learning dan testing dan lain-lain. Sebenarnya kalau hanya sampai sini saja itu belum bisa dikatakan sebagai produk yang sudah siap di pasar. Ini baru pada tahap profiling, karena produk yang sebenarnya itu nanti harus diuji betul di lapangan ya, di lapangan dengan membangun AI yang tadi sudah dibangun tadi, kemudian ke lapangan dicoba, nanti akan ketemu berapa akurasi sensi spesiesnya akan bisa dievaluasi. Nah seperti ini juga saya kira ini terkait dengan deteksi dari napas itu sudah mulai banyak tahun-tahun terakhir ini, termasuk juga yang untuk pneumonia, untuk juga kanker paru dan lain banyak sekali. Nah intinya betul tadi, jadi kombinasi antara sistem sensor, saya di basis material, kemudian ke sistem artificial intelligence yang sederhana sekali lagi, jadi tidak terlalu kompleks.
Dan seperti yang sekarang itu Genus sudah ada teman-teman yang sekarang mengkoleksi menjadi bukan big data, belum big data, tapi sudah mulai banyak karena sudah mencakup mungkin mulai jutaan data ya sekarang itu. Mungkin kalau big data kan sampai miliaran data, ini baru jutaan data yang sudah terkoleksi dan bisa mulai dimainkan. Kemudian juga untuk aplikasi yang lain, saya kira di Elin juga beberapa kali mengadakan ini. Kami coba untuk analisis membedakan ini abon sapi, babi atau ayam gitu. Profilnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, baunya bagi kita sama, tetapi alhamdulillah dengan 100 kali pengulangan sampel itu konsisten bisa dibedakan. Jadi ini yang bagus. Dan lain-lainnya saya kira nanti saya akan coba. Nah, kemudian juga sensor-sensor yang dipakai di dalam elektronik noise itu juga tidak semuanya sensor yang komersial, tapi juga sensor yang kita kembangkan sendiri, yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian juga berikutnya kami juga aplikasikan ini untuk diagnostik yang lain. Kami tidak bisa bekerja sendiri pasti, kami bekerja dengan teman-teman dari fakultas kedokteran, dan harapannya alat ini nanti bisa menjadi satu alat yang spesifik untuk bisa mendeteksi secara dini spinal muscular atrophy atau lumpuh layu yang dewasanya akan seperti ini begitu. Jadi impact-nya beda dengan yang di IoT ya. Jadi kami itu baru menggunakan AI yang paling sederhana itu untuk melakukan pattern recognition. Tadi sudah ini, dan di profil Nanosen tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sedikit yang saya akan sedikit cerita. Jadi kita kolaborasi dengan satu tim yang dari Jerman begitu. Ini ada nama saya juga. Tahun 2021 kita publish paper. Kemudian dari paper ini kita sepakati untuk memproduksi mikroskop namanya, mikroskop tanpa lensa atau lens free holographic microscope ini. Ini sedang dikembangkan AI-nya sehingga nanti kita bisa melakukan tracking dengan alat yang sangat kecil ini, yang tingginya hanya 5 cm itu, jadi genggaman begitu. Jadi kita bisa melakukan tracking kalau kita bermain di sel itu misalnya, ini selnya itu sel yang warna biru atau yang kuning atau yang merah itu sedang ngapain gitu. Kenapa lari ke kanan semua, kenapa nggak ada yang balik ke kiri. Itu nanti akan mendukung riset-riset berikutnya, entah riset medis, riset biologi, riset yang terkait dengan sistem-sistem biologi ya saya kira ya gitu. Kemudian kita juga belakangan itu dengan machine learning kita bisa mengklasifikasi kalau di situ ada banyak bakteri begitu, maka sebenarnya bisa melakukan ini bakterinya itu jenis apa. Kalau misalnya bakteri untuk tuberkulosis dari sampel sputum itu akan berbeda dari bakteri kalau dari sampel yang lain misalnya gitu, atau E. coli, bakteri salmonella itu akan beda-beda semua bentuknya, dan itu oleh AI nanti akan dikenali dan kita bisa melakukan lebih spesifik lagi. Nah, kita juga sedang mengembangkan dengan mikroskop yang kecil ini untuk membaca sampel pap smear yang sekarang itu harus dibaca oleh dokter spesialis begitu manual, dan itu butuh waktu lama, sehingga nanti dengan kombinasi antara image yang video seperti ini kemudian dengan dengan AI yang sederhana, nanti dokter akan bisa dibantu untuk mempercepat decision-nya seperti itu. Nah, yang sekarang sedang kita lakukan juga dengan mahasiswa Elin juga PKM, kita menggunakan genus 19 itu untuk mendeteksi jenis bakteri pada luka diabetes atau disebut dengan ulcus diabeticum. Ini juga sedang proses-proses dikerjakan oleh mahasiswa dan dengan startup ya. Jadi kombinasi antara, jadi kalau saya simpulkan, kalau saya itu bekerja di agak di hulu begitu, Pak Ono itu sudah di hilir, kira-kira seperti itu ya kalau berbicara mengenai atau terbalik ya, saya itu hanya pengguna gitu, tidak mengembangkan sama sekali gitu. Nah, tapi dampaknya sudah luar biasa menurut saya. Jadi dampak yang bisa diterapkan untuk menghasilkan suatu produk-produk inovasi yang baik gitu ya.
Saya kira paparan saya hanya singkat seperti itu, Mas, biar nanti banyak bisa dipakai untuk diskusi. Kalau ada yang perlu diskusikan, kami juga sedang dalam proses untuk melanjutkan uji profiling dan nanti uji klinis untuk tuberkulosis gitu ya. Dan ini sudah publish dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Dias ya, biar nanti bisa banyak diskusi dan kami akan harapan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi dari Pak Ono dan para mahasiswa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Fuad ya yang telah menyampaikan materinya tadi.